Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, saya Agus Susanto Putra. Saya mengajar di SD 170 Palembang, dan saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan kedua. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat praktik pembelajaran pada materi zakat di kelas 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masya Allah, alhamdulillah baik, sehat ya. Mari kita buka acara kegiatan pembelajaran kita ini dengan bersama-sama berdoa. Doa, kami silakan. Amar, silakan untuk memimpin doa. Bila teman-teman sebelum kita mulai pelajaran dan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada Ananda Amar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak absen terlebih dahulu kehadirannya. Ahmad Fahmi Juniansa, Ailen Aisyah Hasa, Alif Eza, Ammar Khairi, Anissa Zafira, Aurel Destiani, Muhammad Faris, Talita Az-Zahra, Tegar Saputra, Zakira Natalia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, materi hari ini kita tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Namun terlebih dahulu, sebelum kita memulai, supaya kondisi pembelajaran kita lebih efektif, lebih menarik, dan mohon kondisinya kalau belum dirapikan, rapikan dulu. Ya, kalau ada sampah dibuang dulu. Ya, kalau tempat duduknya belum nyaman, buat nyaman.
Oke, kalau ada bajunya belum dirapikan, rapikan dulu. Dasi ya. Oke, sudah? Baik. Materi kita tentang zakat pada hari ini, Nak. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik kepada kalian ya, sebelum materi kita sampaikan. Oke. Di sini pertanyaannya, ya, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Tentunya pasti senang kan? Senang tidak? Nah, kalau Ramadan tiba, apalagi sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Kalau nggak salah 1 bulan lagi, ya, kita masuk bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk apa? Memperbanyak amal ibadah. Salah satunya pasti kita saling berbagi. Di mana-mana orang Islam, orang beriman pasti senang kalau dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, dengan datangnya bulan suci Ramadan, perasaan pasti kita senang. Nah, mungkin ada pertanyaan ini untuk kalian. Mungkin Tegar bisa jawab nih. Nah, bagaimana? Apakah senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Senang. Senang. Senangnya bisa apa kita? Senang karena fakir miskin bisa mendapatkan zakat. Iya, betul. Karena di bulan suci Ramadan banyak sekali orang yang dermawan saling berbagi. Salah satunya ada yang infak, sodakoh untuk takjil, sodakoh bentuk uang, kemudian zakat fitrah dan zakat mal. Ya, karena itu biasanya dilakukan kebanyakan oleh orang kita itu di bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan orang yang diberi atau yang membutuhkan? Dalam hal ini adalah fakir miskin. Ya kan? Nah, ini mungkin Alif bisa menjawab. Senang karena mendapat bantuan dari orang dermawan. Iya, betul sekali. Karena pasti senang. Karena momen Ramadan, ya, orang fakir miskin itu biasanya banyak akan mendapatkan bantuan. Sembako, zakat fitrah berupa beras, berupa uang. Nah, jadi di hari raya dia mendapatkan apa? Kebahagiaan, mendapatkan makanan, ada makanan yang bisa dimakan di hari raya. Nah, ini momen. Ini hubungannya materi kita tentang materi kita hari ini tentang zakat. Ya, oke. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, tujuannya adalah memahami konsep zakat. Itu yang kedua, menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis zakat, yaitu zakat fitrah, zakat mal, atau zakat harta. Kemudian yang keempat, mengenal ketentuan dan syarat zakat yang benar. Yang keenam, mengamalkan nilai-nilai zakat dalam kehidupan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya pada hari ini. Pengertian zakat, macam-macam zakat, dan 8 golongan penerima zakat. Oke, yang pertama, pengertian zakat. Ya, zakat itu adalah artinya tumbuh, suci, ya, dan berkah. Itu makna zakat secara bahasa. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh, suci. Maksudnya suci, tumbuh. Kita selama bulan suci Ramadan, ya, itu kita berpuasa. Betul nggak? Nah, selama berapa lama? 30 hari atau 29 hari. Nah, di akhir kita puasa, biasanya kita diwajibkan dengan apa? Membayar zakat. Namanya zakat apa? Fitrah. Fitrah artinya suci atau bersih atau murni. Jadi selama kita bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa, disucikan hati kita, kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Nah, itu maksud pengertian zakat. Zakat fitrah, ya, atau zakat. Nah, yang kedua, macam-macam zakat. Itu pengertian zakatnya. Nah, macam-macam zakat yang ada 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Apa? 1 zakat, 2 zakat mal. Zakat fitrah itu anak-anak, zakat fitrah itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan-bulan lain tidak ada. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau zakat mal boleh di bulan suci Ramadan bayarnya,
atau di bulan-bulan lain. Asalkan dia memenuhi 2 syarat. 1, yaitu dia sudah cukup haulnya. Yang 2, sudah cukup nisabnya. Apa itu haul? Ada yang tahu? Apa itu nisab? Tidak tahu. Pak jelaskan. Haul artinya dia sudah sampai 1 tahun. 2, nisab ukurannya sudah sampai. Sudah cukup. Nah, maka wajib bagi mereka yang mempunyai 2 persyarat ini memenuhi, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu cuma ada di bulan suci Ramadan. Nanti Pak jelaskan tentang zakat malnya. Nah, untuk zakat fitrah tadi, kembali ke zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat badan. Atau zakat jiwa. Zakat apa? Nah, zakat apa? Zakat jiwa. Atau zakat badan. Itu hanya di bulan suci Ramadan. Membayarnya dengan apa? Coba, siapa yang tahu? Bayar zakat fitrah dengan apa? Dengan makanan pokok, betul. Ya, yaitu dengan makanan pokok. Kita makanan pokoknya apa? Nasi. Beras ya. Artinya kalau nasi itu sudah konversi dari beras. Awalnya beras. Jadi makanan pokoknya adalah beras. Nah, kita Indonesia mayoritas kita makan apa? Beras. Ya. Dikonversi menjadi nasi. Maka kita bayar zakatnya dengan apa? Dengan beras. Ukurannya berapa? Oke, siapa yang tahu? Ukurannya? Ukuran zakat fitrah. Kita biasa zakat fitrah bayar berapa? Coba. 2, iya, betul. 2,5 kilogram. Nah, biasanya itu lembaga zakat setempat, dalam hal ini mungkin di daerah kita yaitu Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau kita ini di Palembang berarti Badan Amil Zakat Nasional. Pak Kota Palembang itu mengeluarkan pernyataan atau statement tentang ukuran zakat. Ya, ketentuan zakat. Oh, untuk tahun ini zakat fitrahnya Kota Palembang beras 2,5 kilogram. Jika diuangkan misalkan 35.000 rupiah per orang atau per jiwa. Jadi 2,5 kilogram per jiwa. 35.000 per jiwa. Jadi boleh uang, boleh beras. Per orang ya. Jadi kalau kita di rumahnya ada 4 orang berarti dikali 4. Berasnya kalau contoh. Nih, Raffi. Kalau misalkan di rumah Raffi ada berapa orang? 5. Berarti kalau dikonversi dengan kilo, 2,5 kilogram dikali 5 berapa jadi? 2,5 kilogram dikali 5 berarti 12,5 kilogram. Kan 2,5 satu orang. Kali 5 berarti 12,5 kilogram. Kalau uang 35.000. Ya. Contoh si Anissa misalkan. 30 di rumah ada berapa orang? Ada 4. Ada 4. Berarti kalau 35.000 kali 4 berapa? Berapa? 35.000 dikali 4 berapa? 100 berapa? 175 ya? Nah, jadi kalau dikompare dengan uang, ya, artinya setiap tahun kita bayar itu. Zakat fitrah bisa berupa makanan pokok, bisa berupa dengan uang. Tapi mayoritas kita itu dengan beras. Karena ada mazhab lain ataupun yang mengatakan boleh dengan uang. Kalau kita jelas itu dengan makanan pokok ya. Kemudian yang kedua, nah kita masuk tentang golongan penerima zakat. Nah ya, 8 golongan penerima zakat. Tuh, jadi tentunya kan Pak sampaikan dulu. Orang yang berzakat, Mak. Jadi orang yang berzakat nih, ya, orang berzakat itu namanya disebut dengan muzaki. Apa namanya, Nak? Muzaki. Jadi orang yang memberi nih.
Jadi kalau kamu dalam termasuk golongan orang yang memberi zakat, disebut dengan apa? Muzaki. Orang yang menerima zakat namanya mustahik. Apa namanya? Mustahik. Nah, ya. Mustahik. Ya. Nah, jadi kalau orang yang memberi zakat apa tadi? Pak ulangi. Namanya muzaki. Kalau yang memberi namanya menerima mustahik. Ya, jangan salah sebut ya. Menerima muzaki, pemberi muzaki menerima mustahik. Nah, mustahik ini ada 8 golongan. Kalau muzaki cuma 1. Siapapun yang memberi zakat namanya muzaki. Tapi kalau penerima ada 8 golongan orang atau 8 asnaf. 1 fakir. Ya, yaitu fakir. Bukan yang ngepet dia misalkan di toko-toko, maju mundur, bukan ya, itu fakir namanya ya. Nah, itu beda. Oke. Nah, jadi 8 golongan tadi ini. Fakir itu adalah orang, ini Pak jelaskan sebagai supaya Pak analogikan. Secara kebutuhan, jadi kalau misalkan ada 10 poin nih. Hidupannya tuh 10 poin ini memenuhi. Tapi dia tidak sampai 10 poin, nak. Dia cuma memenuhi mungkin 4. Untuk memenuhi 6-nya lagi nggak bisa. Contoh, dia misalkan mau makan, itu susah. Bahkan dia tidak punya tempat tinggal. Oke ya? Oke, sebelumnya supaya kita semangat lagi. Yang kedua, miskin. Nah, miskin ini tingkatan dari fakir. Dia punya penghasilan. Tapi penghasilan ini belum bisa juga memenuhi kebutuhannya. Belum bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh apa? Misalkan dia nih. Oke, dia ngontrak masih rumahnya. Artinya dia belum punya sendiri itu. Masih ngontrak. Bisa bayar, ya. Cukup di situ-situ saja dia. Dia nggak bisa minta memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, ini miskin nih. Nah, yang ketiga amil. Kamu tahu nggak dengan amil? Apa itu amil? Ini. Itu hamil, ya. Amil apa? Amil itu adalah kalau kita pantasnya kadang orang nyebutnya panitia. Ya, panitia zakat. Tapi sebetulnya kalau dalam konsep aslinya bukan disebut panitia. Amil itu adalah pengelola. Pengelola atau pengurus zakat. Tapi amil ini yang resminya adalah yang mendapatkan SK dari Basnas. Kalau dia dibentuk oleh pengurus masjid saja, itu bukan amil namanya, nak. Itu namanya panitia zakat. Tapi kalau dia mendapatkan SK dari Basnas, maka dia disebut dengan amil. Nah, amil itulah yang berhak menerima zakat, termasuk dalam 8 golongan. Kemudian mu'allaf. Bukan mu'allah ya, salah ketik ya. Mu'alaf. Mu'alaf itu pemikiran kalian apa? Apa itu mu'alaf? Mungkin kalian dengar tuh kata-kata mu'alaf. Kamu nih mu'alaf ya. Oh, kamu nih apa? Apa? Iya, berpindah agama. Dari apa? Oke. Yang disebut itu yang benar adalah dari agama lain masuk Islam. Kalau jangan salah sebut ya. Kalau orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Orang yang masuk ke Islam namanya mu'allaf. Jadi jangan sampai salah. Ya, orang yang keluar agama Islam namanya murtad, orang masuk Islam namanya mu'allaf. Nah, mu'allaf ini nggak mesti dia miskin. Mau dia miskin, mau dia kaya, tetap mendapatkan zakat. Karena orang baru masuk Islam, dia belum paham terlalu banyak tentang ajaran Islam. Ya, belum banyak ajaran tentang Islam. Ya, makanya dia diberikan pengajaran dengan cara diberikan zakat supaya apa? Oh, ternyata di Islam ada ajaran berbagi, yaitu zakat. Oh, itu. Ya, makanya itu disebut mu'allaf. Ya, kemudian ada yang mau bantu? Ini yel-yel boleh? Ya, biasa siapa yang suka yel-yel di sini?
Hah? Alif, bantu Pak sini. Kita respect dulu. Mau yel lapal, silakan sini. Yo, tepuk tangan untuk si Alif. Ya, ya biasa. Ya, ya. Dapur semangat nanti. Dan dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Dan dan dan. Deng deng deng. Dong dong dong. So. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Alif. Oh iya, lincah si Alif ya. Oke, anak-anak sekalian. Oke, lanjut. Setelah kita tahu penjelasan tentang zakat, zakat fitrah, zakat mal, ya. Setelah kita tahu pembahasannya, tentunya pasti ada hikmah, ya. Hikmah zakat. Apa sih hikmah kita berzakat itu? Pasti ada manfaat yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, satu, hikmahnya dilipat gandakan pahala dan rezeki. Yo, pasti otomatis yang namanya perbuatan baik pasti ada nilai pahala. Pasti apa perbuatan baik? Termasuk juga perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Pasti ada dosanya nggak? Ada nggak? Pasti ada. Kan seperti itu ya kan? Nah, jadi kita harus yakin ya apa yang kita lakukan baik zakat maupun amal soleh lainnya itu pasti ada lipat gandakan pahala dan rezeki yang kita dapat. Nah, tentunya hikmahnya kita menolong orang yang membutuhkan atau menolong kaum duafa. Dalam hal ini ya fakir, miskin atau 8 golongan tadi ya itu mendapatkan bantuan. Kita menolong secara tidak langsung. Jangan salah loh. Ya. Menolong orang itu pahalanya besar. Apalagi kita menolongnya di bulan suci Ramadan. Berlipat-lipat ganda pahalanya. Dan mereka itu ya di bulan suci Ramadan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Oke, selanjutnya nak. Nah nih. Tentunya nak memberantas penyakit hati. Apa maksudnya penyakit hati ini? Coba, siapa yang tahu? Termasuk penyakit hati kalau kita hubungkan dengan materi ini tentang hikmah zakat. Ayo, siapa yang tahu? Hah? Supaya atau melunturkan apa? Sifat kikir atau pelit. Iya. Kita berbagi itu supaya kita tidak pelit, supaya kita tidak pelit. Supaya kita tidak kikir. Mengingatkan kepada orang yang berharta, ingat, oh kalau mereka sadar, hartaku selama ini pasti ada hak orang lain. Kalau dia paham dengan ketentuan Allah, ketentuan agama Islam, maka mereka keluarkan tuh. Ya, selain untuk membersihkan hartanya, supaya hatinya ini tidak kikir, tidak pelit. Ya, kalau zakat fitrah tadi membersihkan hati dan harta kita. Jadi kalau harta itu zakat mal, untuk membersihkan harta. Kalau hati, zakat fitrah. Pembuktian persaudaraan Islam. Betul. Dengan kita berzakat, artinya kita membuktikan persaudaraan Islam. Ya, pasti itu. Kalau kita berbagi, makin ingat, kalau kita berbagi sesama Islam, makin erat enggak hubungan kita? Oh, hubungan kita sesama Islam makin erat. Ya kan? Karena kita saling berbagi. Dari materi kita hari ini, ya kesimpulannya adalah adalah tentang zakat fitrah. Nanti Pak jelaskan, tapi selanjutnya kita tugas dulu. Di sini ada tugas anak-anak sekalian. Jadi tugasnya kan kita bagi kelompok dulu, anak-anak. Ini kelompok, Pak langsung tentukan ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Nah, dari 5 kelompok ini, Pak berikan ini lembar kerjanya. Ya, tugasnya Pak bagikan dulu, nanti Pak jelaskan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Nah,
Anak-anak, jadi di lembar kerja yang sudah Pak bagikan kepada kelompok kalian masing-masing, kalian isi data di situ. Pertama nama kelompok, anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian isi pertanyaan. Itu ada beberapa pertanyaan tuh. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya di lembar kerja kalian. Kalian jawab. Ya, kalian jawab. Diskusikan jawabannya, pertanyaannya tadi, diskusikan jawabannya dengan teman-teman sekelompok. Nanti hasil jawabannya ditulis di situlah, nanti saling bertanya. Setelah ditulis, nanti kalian saling bertanya dengan kelompok satu dan kelompok lainnya. Jadi ya, kalau misalkan kelompok satu nanya dengan kelompok 4 tentang misalkan apa arti zakat fitrah, maka jawab. Nanti giliran mereka bertanya. Dengan pertanyaannya yang tidak boleh sama. Ya, karena pertanyaan banyak. Nah, maka diskusikan dulu jawabannya apa yang ada dalam pertanyaan tersebut. Pak kasih waktu 20 menit. Silakan. Dimulai dari sekarang. Berbagi ya. Berbagi ngisinya. Silakan. Ya, kelompok kan ini 1, 2, berarti ini kelompok 3 gitu ya. Silakan. Ya, itu kan ada pertanyaan, sampingnya ada jawaban. Nah, jawaban itu kan nggak tahu nomor 1 sampai 10 itu pertanyaan, nomor jawabannya ada 1 sampai 10. Belum tahu, belum tentu tuh jawaban 1 tuh nomor berapa. 3 kalian nanti saling jawab. Nah. Iya. Tulis hurufnya di sini. Angka. Oh, 1 ini jawabannya di nomor berapa? Tuh, jawab di situ. Enggak, tulis angka aja di sini. Misalkan ada pertanyaan nomor 1 ini. Jawabannya di mana? Oh, di nomor 9. Berarti nomor 9 taruh sini. Gitu. Ya. Per kelompok bahasnya. Ya. Sudah. Nah, nanti saling lempar pertanyaan ya. Ini kelompok 2 sudah selesai. Nanti saling lempar pertanyaan. Nanti kelompok 1 misalkan bertanya dengan kelompok 5. Jawab kelompok 5 nanti. Pertanyaannya dari sana. Nanti giliran. Ya, supaya paham ya. Arti zakat tadi apa? Lihat jawabannya di sini. Ini nah. 4 Pak. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari menjadi Ya. fitri. Nah, nomor 2 apa arti zakat mal? Zakat harta. Ya. Kelompok 5 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 1? 2? Oke. Baik. Anak-anak, selanjutnya kita diskusi saling lempar pertanyaan. Boleh nanti kelompok 1 mau tanya apa dari 10 pertanyaan tadi ke kelompok masing, terserah. Mau kelompok 2 ditanya, ketiga, 4, 5 boleh. Ya, terserah mau kelompok mana nanti. Pak tunjuk saja. Nanti giliran bertanya, ya. Dan pertanyaannya tidak boleh mengulang. Kan banyak tuh ada 10 pertanyaan. Tidak boleh mengulang atau pertanyaan yang sama. Ya. Kalau sudah ditanyakan, ya, lah dijawab misalkan kelompok lain. Nah, kelompok lain yang nanti ditunjuk untuk yang pertanyaan kedua tidak boleh sama dengan pertanyaan sebelumnya. Bisa dipahami? Paham tum? Paham tum? Kacang atung? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua nak. Baik, untuk pertanyaan Pak ini aja ya. Mau diacak atau mau ditunjuk langsung nih? Ayo, mau diacak atau ditunjuk langsung? Tunjuk. Ada tunjuk mau ada yang acak gitu ya. Baik, Pak kasih yang pertama. Mungkin bisa dari kelompok 2. Kelompok 2 mau bertanya kelompok mana nih? Ya, bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kelompok 1. Hei, kayaknya ada mau kerjasama nih. Oke, suaranya yang gede ya. Pertanyaan yang gede. Nanti dijawabnya juga dengan gede suaranya. Oke, silakan. Ayo. Saya mau bertanya kepada kelompok berapa gitu jawabnya. Tanya. Kelompok
Kelompok 1. Oke, kelompok 1 siap-siap. Silakan pertanyaannya. Zakatnya berupa Berupa apa? Zakat mal. Iya, zakat mal berupa harta. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan mau bertanya kepada kelompok yang lain. Mau kelompok mana? Ada kelompok 5? Ya, berarti kelompok 5. Oke, kelompok 5 siap-siap. Silakan. Suaranya gede-gede biar kedengaran. Saya mau bertanya kepada kelompok 5, pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada kelompok 5. Oke. Pertanyaannya, apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Ya, apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Wajib. Hukumnya wajib. Betul semuanya? Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sekarang kelompok 5 mau bertanya kepada kelompok berapa? Bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3, siap-siap kelompok 3, Alif dan kawan-kawan. Semangat! Iya, walaupun cuma orang 3 ya. Garuk-garuk kepala dia. Semangat Alif. Oke, silakan pertanyaannya, kelompok 5. Siapa yang berhak menerima zakat? Nah, siapa yang berhak menerima zakat? Apa jawabannya? Yang berhak menerima zakat itu adalah golongan, yaitu fakir, miskin, amin, mu'alaf, ibnu, sabil, garib, dan rakab, dan sabili. Oke, tepuk tangan. Betul pertanyaannya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semangat kelompok 3 ya. Membara, menyala abangku. Gitu ya. Oke, kelompok 3. Silakan. Sekarang mau bertanya dengan kelompok mana? Kelompok 4. 4. Siap-siap dapat dengan kawan-kawan. Tegar. Apa arti zakat fitrah? Apa arti zakat fitrah nih? Pertanyaannya. Apa arti zakat fitrah? Ya, zakat fitrah adalah apa jawabannya? Zakat berupa bahan pokok berasnya 20,5 kg. Iya, arti zakat fitrah adalah zakat dengan makanan pokok, yaitu beras. Sebanyak berapa tadi? 2,5 kilogram. Tepuk tangan. Oke, silakan untuk kelompok 4 mau bertanya kelompok mana? 1. Ya, 1 dapat 2 pertanyaan ya, sudah ya. Enggak apa-apa, semangat. Oke, silakan kelompok 4. Tata cara menunaikan zakat. Ya, tata cara menunaikan zakat. Apa jawabannya? Tata cara menunaikan zakat adalah mengeluarkan zakat dari terbit matahari terbenam, matahari sampai matahari terbenam, matahari menjelang Idul Fitri. Ya. Jadi membayar zakat itu adalah dimulai dari apa tadi? Mengeluarkan zakat dari terbit matahari sampai terbenam, matahari menjelang Idul Fitri. Iya, itu batasannya sampai menjelang matahari terbenam, ya. Di apa? Hari raya Idul Fitri di hari terakhir. Ya bagusnya sih waktu-waktunya bayar zakat itu adalah ya afdolnya itu di awal. Di awal atau terakhir di bulan suci Ramadan nih. Malam kan mau besok Idul Fitri nih. Jadi kita bayarnya di hari H-1. Itu lebih bagusnya tuh di situ. Supaya apa? Kalau kita misalkan memberikan zakat berupa beras atau misalkan kita memberikan berupa uang, jadi orang fakir miskin itu masih ada kesempatan untuk membelinya. Misalkan mau beli daging, beli apa, atau misalkan mau beli kue untuk besok lebaran, sudah ada persiapan. Mau kalau afdolnya lagi ya pagi. Pagi pas lebaran Idul Fitri itu afdolnya sebetulnya. Ya, tapi kan susah kalau kita amalkan ya, karena kenapa? Kapan lagi mau masaknya kalau sudah di pagi pagi di Idul Fitri. Nah, bagusnya di H-1. Besok lebaran, hari ini kita berzakat atau malamnya. Itu yang bagusnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan ya dari kelompok pertanyaan dari setiap kelompok sudah dipertanyakan dan dijawab oleh masing-masing kelompok juga. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Artinya sebagian dari kalian sudah paham apa arti daripada makna zakat fitrah. Namun terakhir Pak sampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian bahwa
zakat fitrah adalah zakat yang secara bahasa artinya suci, bertambah atau berkembang. Itu namanya arti daripada zakat fitrah. Zakat dibagi menjadi dua. Satu tadi zakat mal, kedua zakat fitrah. Zakat mal artinya zakat harta. Zakat fitrah artinya zakat atau zakat badan. Nah, itu tentang pengertian zakat fitrah. Berapa golongan orang yang menerima zakat tadi? 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin, 3 4 5 6 gharim, 7 rikab, 8 sabilillah, ya. Nah, itu. Nah, kalau zakat fitrah dengan apa tadi? Dengan makanan pokok. Berapa jumlahnya? 2,5. Ya, 2,5 kilogram, betul sekali. Nah, anak sekalian, nah hikmah berzakat. 1, dilipat gandakan pahala dan rezeki. 2, menolong kaum duafa. Yang ketiga, memberantas penyakit hati. Ya, nah ini hikmah berzakat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Oke, paham tum? Kacang nggak tum? Nah, oke, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang saling tolong menolong. Enak ya? Nah, demikian yang bisa disampaikan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan bermanfaat tentunya. Ilmu yang bertambah akan juga manfaat bagi kalian. Pak doakan kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan soleha, ya, anak yang dapat membanggakan kedua orang tua kalian. Tentunya doa terbaik untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baik nak, marilah selanjutnya kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Untuk doa saya persilakan kepada ya Tegar, silakan sini. Pimpin doa ke depan, Anda Tegar. Ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Alif, terima kasih atas waktunya. Baik anak sekalian, berakhirlah pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan manfaatnya luar biasa bagi kalian, menambah wawasan kalian. Ya, mudah-mudahan nanti pulang, jangan lupa langsung pulang ke rumah, anak-anak sekalian, jangan mampir-mampir dulu kemana-mana ya. Kalau maupun nanti keluar, mau kemana, izin dulu dengan orang tua. Jangan langsung pulang, langsung pergi ya. Paham? Oke, demikian yang bisa Pak sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.